mewakili atas nama Bapak Kepala Desa Bunut. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dewan tercinta kita, Bapak Yuda Al-Hajid. Acara yang ketiga yakni penyerahan buku materi dari anggota Dewan kepada pemateri kita, dan satu lagi pemateri kita belum hadir, insya Allah lagi di perjalanan. Kemudian acara yang kelima penyampaian materi atau isi tentang sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung. Acara yang keenam yakni sesi tanya jawab. Dalam hal ini ada 2 penanya nanti yang akan saya beri kesempatan. Kemudian acara yang ketujuh yakni doa ini akan diimami oleh saudara kita Reza Fahlevi. Acara yang ke-8 foto bersama, dan yang ke-9 penutup. Jadi itulah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama demi tertibnya acara, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disampaikan oleh Bapak Kades Desa Bunut, Kecamatan Wairatai. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Yuda Al-Hajid, beliau wakil kita dari Dewan Provinsi Fraksi Partai Nasdem beserta rombongan. Yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan aparatur pemerintahan desa yang sudah turut hadir juga. Di tengah-tengah kita ada Pak Kadus, kasih pemerintahan saya, Pak RT. Yang saya hormati tuan rumah Mas Bung Jiono beserta keluarga besar. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, tokoh pemuda, tamu undangan sekalian. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah di kediaman Bapak Mujiono ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Ini manggilnya Pak apa Mas ini? Mas Yuda ya, karena saya lihat profil beliau ini nggak jauh-jauh beda usianya sama saya gitu ya. Saya lahiran 82, ya beliau lebih dari saya lah gitu. Jadi Mas Dewan, selamat datang di desa kami, khususnya di Dusun Batu Payung.
Saya bangga, bersyukur, karena seingat saya, baru kali ini Dewan Provinsi hadir di Dusun Batu Payung. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan untuk kita semua, khususnya warga Batu Payung, dan semoga kehadiran beliau di desa kita, di dusun kita, membawa manfaat dan membawa berkah untuk desa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Dewan, Mas Dewan, beginilah keadaan desa kami dengan segala kondisinya, kelebihan dan kekurangannya. Tentunya Mas Dewan tadi sudah merasakan jalan yang terjal, yang ya saya rasa kurang nyaman lah. Jadi itu menjadi PR kita bersama, Mas Dewan. Saya sendiri di pemerintahan desa tentunya punya PR yang begitu luar biasa. Karena semua persoalan di tengah-tengah masyarakat itu tumpahnya di kami, pemerintahan desa. Ya, dari mulai pertaniannya, infrastrukturnya, UMKM-nya, kesehatannya, pendidikannya, semua tumpah ruah. Jadi harapan kami selaku pemerintahan desa tentunya kita bisa berkolaborasi antara pemerintahan desa dengan wakil kami yang ada di provinsi. Karena betul desa sekarang ini punya anggaran sendiri, Mas Dewan, dan tentunya kita semua tahu akan hal itu. Akan tetapi penggunaan dana desa itu sudah ditentukan atau sudah ada aturan-aturan oleh pemerintah pusat. Yang aturan itu sendiri ketika ada pelanggaran-pelanggaran, walaupun penggunaannya notabene-nya itu untuk kepentingan masyarakat, ketika ada aturan yang dilanggar, kita tetap akan dipersalahkan. Ya. Jadi sedikit saja, atau ada salah satu contoh, gaji RT di Kabupaten Pesawaran ini sebesar 1 juta, Mas Dewan. 1 juta rupiah. 75% itu diambil dari anggaran dana desa. Ya. Jadi dalam 1 tahun desa kami ini ada 19 RT. Dalam 1 tahun itu 171 juta itu sudah tidak bisa kami utak-atik. Itu untuk rekan-rekan RT. Jadi itu salah satu aturan yang tentunya tidak bisa kami semena-mena akan hal itu untuk merubah ini dan itu. Dan saya sangat berharap kepada tamu undangan, khususnya masyarakat Batu Payung, umumnya masyarakat Bunut, karena tamu undangan ini bukan cuma dusun Batu Payung saja, Mas Dewan. Tapi saya koreksi sedikit ini karena tidak ada perwakilan perempuan, ya, untuk nanti kegiatan-kegiatan yang akan datang. Saya harap, saya mohon kepada tim atau panitia agar bisa juga menghadirkan dari perempuannya, ya, karena yang punya persoalan, yang pengen curhat ini bukan bapak-bapak saja, tentunya ibu-ibu juga punya keluhan, punya curhatan yang ingin disampaikan kepada Mas Dewan selaku wakil kita di provinsi. Saya kira itu penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Allah yang ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Bapak Bayu Piska Mahendra, Kadis Bunut. Yang saya hormati Bapak Hadi, Kadus Batu Payung. Yang saya hormati Bapak Mujiono, Wan Luman. Yang saya hormati Bapak Kota Aritona selaku narasumber. Ini Dr. Asih belum datang ya? 15 menit. 15 menit Jawa ya? Jauh berarti. Iya. Soalnya saya orang Jawa, Pak. Iya, jadi paham. Kalau kita 15 menit berarti setengah jam. Dan seluruh peserta Sosper, Sosialisasi Perda pada hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibunya di belakang, saya dengar suaranya, ya. Jadi Bapak-bapak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak
telah hadir pada hari ini. Saya ini biasanya nggak grogi mas, ini kok grogi saya. Berapa kali tempat, ini luar biasa. Karena kenapa saya grogi pak? Tahu nggak? Dari kecamatan pesisir, suara saya paling banyak di sini pak. Ini mohon maaf saya benar. Allah mempertemukan saya dengan Mas Puji dan kawan-kawan itu sebentar. Tapi di situ saya ada berbicara sedikit. Ya. Kita seduluran. Jadi kalau seduluran itu Pak bukan cuma seneng aja, susah seneng harus bareng. Dan saya komitmen untuk itu. Makanya hari ini saya datang untuk sosialisasi perda di sini. Bisa saja saya taruh misalnya, oke, kita minta di daerah Pesawaran mana. Tapi ini saya sengaja saya masukkan di sini. Karena apa? Karena saya ingat bahwa di sini saya punya saudara. Ke depan melalui sosialisasi perda yang akan dilaksanakan hari ini, nanti mungkin narasumber yang akan menjelaskan lebih detail tentang perda apa, tentang desa yang akan dijelaskan. Semoga bisa bermanfaat buat bapak-bapak semuanya, ambil hikmahnya. Dan saya insya Allah ingin bersilaturahmi terus Mas Muji dan kawan-kawan di sini. Tapi mohon maaf, bukan saya nggak mau hadir ke sini, karena sekarang ini waktu saya memang benar-benar terbatas. Tadinya waktu sebelum menjadi masih bisa kemana-mana. Rupanya sekarang capek Pak. Capek rupanya. Tapi capeknya itu ada capek rasa senang. Senangnya apa? Bisa bertemu dengan keluarga-keluarga. Saya berharap dengan sosialisasi perda ini dan hadirnya saya di sini, ke depan saya bisa membawa manfaat buat desa Batu Payung sama desa apa? Ada desa dari desa lain? Coba angkat yang beda desa. Dusun apa Pak? Cengkuang Bapak? Hah? Bagong. Cibalong. Wudu Tengah Bapak? Wudu Tengah sama. Hayam. Jadi itu dicatatkan dusun-dusunnya itu. Artinya saya ingin menjadi yang ada manfaat untuk di sini nanti. Gitu. Nanti tolong disimak apa yang dijelaskan oleh pemateri, Bapak Poltak dan siapa? Dr. AC. Apa sih perda ini? Gitu. Tentang apa namanya desa ya, kalau nggak salah ini materinya itu. Pemberdayaan masyarakat desa. Kalau untuk yang lain-lain nanti kita akan bicarakan. Saya kan programnya banyak, bulan Pak Ades. Jadi saya ada program itu 4 pilar PIP, ada juga reses ya. Cuma resesnya kemarin memang kita nggak masuk di sini. Mohon maaf Pak, bukan saya nggak mau masuk Mas, karena kemarin itu ini saya 2 kabupaten, 1 kota, daerah pemilihan saya. Jadi saya harus berbagi-bagi untuk di dapil-dapil saya yang lain. Nah sekarang ini di sini saya hadir dengan sosmed. Insya Allah kedepannya saya akan hadir melalui reses. Nah, Pak Kades, kalau masalah tadi, mohon maaf ini agak nyimpang dikit. Saya 2023 ke sini kalau nggak salah jalannya ini masih onderlah, betul kan? Betul. Iya masih onderlah Pak Kades. Ini dan jalan dari pemerintah apa dari dana desa? Pemerintah kabupaten. Saya tadi kaget sampai bilang sama yang driver saya, ini ngasar nggak? Kenapa? Setahu saya jalannya onderlah ini saya bilang. Nah,
insya Allah saya nanti begitu hadir bisa untuk ada manfaat juga dewa Bapak. Ya, ke depannya. Tapi hari ini kita tidak bahas masalah ini. Nanti bisi-bisi aja apa yang kira-kira bisa dibantu. Mohon Bapak disimak tentang materi nanti. Kalau saya Pak, jujur, nama saya ini aslinya Yuda Al-Hadid. Nah, Yuda Al-Hadid, saya lahir, benar kata Pak Kades, tahun 79. Saya lahir di Malang, Jawa Timur Pak. Jadi kalau bapak saya ini orang Londo, orang Belanda, ibu saya orang Lampung. Tapi saya dari SD kelas 5 sudah di Lampung. Lampungnya di mana? Di Metro. Jadi biar bapak-bapak juga ngerti. Ini sebagian ada yang ikut kita kemarin nggak Mas? Yang mana yang kemarin yang malam-malam datang? Coba angkat tangan, ada nggak? Yang mana? Ada? Berdiri, coba berdiri. Yang malam-malam kumpulan sama saya ada? Hah? Berapa orang? Berdiri, coba. Berdua aja. Berdua aja. Berarti yang lain baru. Nah, artinya salam kenal bapak-bapak. Kita bersaudara. Mau Bang? Mau nggak? Kalau duluranku Pak, ojo seneng-seneng wae. Susahnya juga harus merasakan. Itu bersaudara. Kalau pas ke Bandar Lampung silakan mampir Pak di rumah saya, Mas Muji udah ngerti juga. Di Gunung Terang, Jalan Purnawirawan 6 nomor 19. Saya jujur senang hadir di sini, bangga hadir di sini. Di Bunut ini di luar-luar orang nggak ada yang tahu Bunut. Saya tanya, Masuk aja Umar tuh. Umar masuk. oh ada, pokoknya tahu saya desa Batu Payung di atas. Tadi ditelepon lagi sama orang tua saya. Ini kemana nak? Ke Bunut. Di Bunut tuh. Bunut itu katanya di pinggir laut. Mungkin itu sedikit bapak-bapak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewan Yudi Al-Hadid atas sambutannya. Bapak-bapak memasuki acara berikutnya yakni penyerahan buku materi sosialisasi perda dari anggota Dewan Bapak Yudi Al-Hadid kepada Bapak Aritonang secara simbolis pencerahan buku. Oke. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kurang semangat semua bapak-bapaknya. Udah pada makan cemilannya belum Pak? Kopinya udah Pak? Udah ya? Kalau kurang masih bisa nambah Pak. Yang saya hormati Bapak Bayu Piska Mahendra selaku Kades Bunut. Terima kasih Pak Bayu. Yang saya hormati ini Jenderal Perangnya Pak Yuda nih. Mulai dari awal rekomendasinya sebenarnya saya perlu ceritakan sedikit nih perkenalan kami dengan Pak Mujiono, Mas Mujiono. Jadi seingat saya Bapak Yuda ini punya sahabat namanya Pak Yaser, dulu anggota DPRD Kabupaten dari fraksi Demokrat. Ada yang tahu Pak? Nah, beliau itu dulu meraih beberapa ribu suara. Tapi yang aku heran kok cuma satu direkomendasiin Pak Yaser itu, yang bernama Pak Mujiono. Beri plus dulu buat Pak Mujiono. Karena jarang Pak, orang ketika memberikan rekomendasi itu harus hati-hati ya Pak ya. Jangan sampai bikin malu ya Pak ya. Betul ya Pak?
Tapi kenapa kok cuman siji Mas Mujiono ini aja? Makasih Mas ya. Perjuangan sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama. Yang saya hormati juga Bapak Hadi selaku Kadus Batu Payung. Terima kasih Pak Hadi. Yang saya hormati juga Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ada yang RT juga ya. Terus juga yang dari pemerintahan desa juga hadir ya. Terima kasih telah hadir di kediaman Bapak Mujiono guna kita bertemu tatap langsung dengan Bapak Yuda, dan juga saya akan membawakan materi yang namanya Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat desa. Kalau ngomongin perda, bapak-bapak ini semua pasti males, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Kalau diundang itu eneng opo biasanya, betul ya Pak? Betul ya? Tapi boleh ya Pak ya, kita sedikit-sedikit belajar lah ya, apa sih tentang perda ini. Jadi kalau saya perkenalan diri dulu boleh Pak? Udah ada yang kenal belum Pak? Bohong sampai nasional. Ya, nama saya Poltak Aritonang Pak. Jadi kalau dari nama saya ini berasal dari Jawa. Kalau dari nama saya berasal dari Sumatera Utara. Jadi tahun 2000-an atau 90-an bapak-bapak pasti pernah melihat saya Pak di televisi. Kenapa? Karena saya salah satu pemeran Raja Minyak dari Medan, yaitu si Poltak. Betul ya? Serius semuanya bapak ini. Perlu. Wah, nanti ada pemateri juga nih, Ibu Dr. Asi. Beliau ini dulu mantan anggota DPR Pro. Boleh dilihat, cantik nggak Pak? Cantik nggak? Iya, cantik. Selamat datang Ibu Asi. Mau pindah dapur ya Bu Asi. Silakan Bu Asi. Jadi satu-satunya wanita cantik yang hadir sama-sama kita cuma Ibu Asi. Beri aplaus dulu dong Pak. Iya. Jauh-jauh Pak dari Lampung Tengah. Tahu Lampung Tengah Pak? Tahu kan? Kesini cuma mau nanti sharing sama kita, ya. Nah nanti saya akan sedikit menceritakan tentang perdanya. Ibu Asi nanti akan menceritakan pengalaman beliau menjadi anggota dewan selama 2 periode. Beliau main politik itu tanpa speser duit Pak, money politik, ya kan? Oke, kita balik ke perda ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Dewan kita, Bapak Yuda Al-Hajid. Yang saya hormati Bapak Bayu, Kepala Desa Bunut. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Mujiono. Yang saya hormati Bapak Hadi Kadus Batu Payung. Yang saya hormati Kakak Polta. Yang saya sayangi seluruh bapak-bapak yang hadir hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas berkahnya kita bisa bersilaturahmi, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak, saya mohon maaf, saya telat. Tadi itu saya keterusan, kebablasan gitu. Ternyata salah gitu. Kok jalan buntu, mundur lagi. Ini yang mana? Ternyata masuk. Saya tadi ngobrol sama Pak Bayu, katanya di sini rata-rata Sunda. Betul. Saya mah bisa Pak Sunda. Iya kan kita sadulur ya hari ini ya. Iya, tadi saya tanya sama Pak Mujiono, berapa suara Pak Bayu udah kemarin? 300. Saya tanya Pak Bayu, berapa mata pilih? 3.000. Sisanya kemana Pak? Hah? Sisanya kemana? Kumaha eta sisanya ini Pak? 3.000 dapat 300, 10% berarti ya. Apa-apa, nanti 2029 kita tambah lagi. Ya? Ya. Bapak sekalian, saya bahagia. Akhirnya saya bisa nginjak nih pertama kali
di desa Bunut, jangankan desa Bunut Pak, ini kecamatan Wairate aja saya tadi sebenarnya pengen itu Pak, menikmati perjalanan, cakep banget, pemandangannya bagus ya, jalannya bagus, ini jalan yang kurang bagus ini yang masuk, betul? Tapi jangan marah sama Bapak Yuda, karena semuanya ada tugasnya masing-masing. Jadi nggak semua Pak, jalan rusak ini jangan salahnya dewan yang mana dulu, karena ada jalan yang harus difikirkan oleh kabupaten, ada jalan yang harus difikirkan oleh provinsi, dan ada jalan yang harus difikirkan oleh negara. Kalau ini saya rasa ini kabupaten. Nah kemarin Bapak kabupaten pilih kan? Milih nggak? Saya mah nggak tahu milihnya siapa. Saya mah taunya cuma Bapak Yuda. Kalau masalah jalan, kalau milih besok yang dipilih dan menang, kalau datang minta untuk diprioritasin. Hari ini saya datang, saya namanya Dokter Asih Pak, sesuai dengan namanya. Orangnya mah pengasih, ya kan? Kalau orang Sunda mah nama Asih kan betul ya Pak ya? Pengasih. Nah, jadi kalau besok suaranya udah sadulur, ya kan, sama-sama Sunda. Kalau suaranya Bapak Adit mah cuman 300 aja. Kumaha etah carana, katanya mah mau apa tuh ngebelain sadulur sama sadulur, kan gitu kan? Siap nggak nih Pak? Kalau nanti seandainya 2029 masih lama, tapi kan yang namanya keluarga harus dijalin, betul? Iya, pertanyaannya sebelum Pak Adit kesini sudah ada belum DPRD provinsi yang sudah datang? Betul? Belum? Berarti hari ini Pak Adit datang sudah menunaikan janji belum? Sudah ya? Gak nyesel dong milih Pak Adit kemarin? Yalah, sudah disayang, begitu datang, begitu terpilih datang, habis datang pulang nanti dikasih oleh-oleh, kurang apa coba? Coba, Bapak, saya dulu adalah anggota DPRD Provinsi Lampung, 2 periode, 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. 2024 saya disuruh sama Allah untuk istirahat, alhamdulillah saya istirahat. 10 tahun jadi anggota dewan, saya berusaha untuk mengajarkan para pemilih. Sekarang saya bukan dewan lagi, jadi saya bebas untuk ngomong. Mengajarkan untuk apa? Mengajarkan untuk jangan milih orang cuman gara-gara uang sedikit. Karena yang kita butuhkan itu bukan uang 50.000, bukan uang 100.000. Apa sih artinya? Hari ini saya selalu bilang, untuk nih cabai udah turun. Waktu kemarin pemilihan cabai hampir 100.000, cuma dapat sekilo doang Pak. Ya. Tapi kalau kita dapat anggota dewan yang amanah, yang bisa membawa program, yang bisa, saya lihat tadi sepanjang jalan tuh nyanyi, wah ini beda rumah semua nih kayaknya. Tapi tidak ada nggak Pak Bayu? Belum ada. Saya bawa beda rumah ribuan Pak di Lampung Tengah, tapi nggak dipilih lagi. Kenapa? Masyarakatnya lupa. Ini yang saya bilang, saya kecewa jelas. Tapi saya bilang, nah rasain sekarang, bedain. Nanti kalau ada dewan yang terpilih, minta beda rumah sama dia. Bisa apa enggak? Saya jamin enggak. Loh betul. Kalau Pak Bayu punya teman kepala desa di Lampung Tengah, boleh ditanya Pak, bagaimana saya berusaha untuk membantu orang-orang yang sudah percaya dengan saya. Suara saya kemarin 15.000 Pak. Tapi tidak dengan sepeser apapun, saya nggak mau. Boleh ditanya? Tidak ada 10.000, tidak ada 20.000, tidak ada 30.000, 40.000, 50.000. Kalau mau pilih saya akan perjuangkan kalian. Kalau kalian nggak mau pilih saya, artinya kalau cuma transaksi aja buat apa? Saya nggak mau menilai Bapak semua dengan cuma uang. Kalau uang 50.000 ini Pak, ini mohon maaf Pak. Pak Bayu punya mata pilih 3.000. 3.000 itu kali 50.000 itu 150 juta. Pak, 150 juta untuk 5 tahun. 150 juta untuk 5 tahun itu kalau setiap tahun Bapak dapat anggota dewan yang amanah, itu akan dapat lebih, Pak. Lebih. Bayangkan kalau kita dapat
dewan yang amanah membawa program misalnya bedah rumah. Di rumah dibedah semua. Bapak pun nggak sanggup sesungguhnya kalau tidak dibantu. Betul nggak? Tapi begitu dibantu, dikasih stimulan, akhirnya rumah yang tadinya impian, yang takut rubuh, yang takut bocor, yang kedinginan, nggak lagi. Nih, apalagi nih permasalahan di sini, misalnya masalah air bersih. Nah, ya bener, ibu ada di belakang bu. Kumaha eta bu, harusnya mah ke depan. Iya, ibu kan biasanya paling cerewet nih. Masalah air bersih. Bapak, saya tanya sama Pak Kakang, ada Pansimas pernah masuk di sini Pak? Pernah? Swakelola atau apa itu? Di 2023 selesai program Pansimas diserahkan kewenangan kepada desa. Desa. Menjadi Pam desa. Oh, berarti yang bangun bukan swakelola. Itu kan program dari Bank Dunia. Swakelola bukan sifatnya. Swakelola. Swakelola berarti uangnya ke masyarakat, ya kan? Kelompok. Ada setoran nggak Pak? Waktu itu di pemerintahan yang lama. Oh, ada setoran. Ya nggak apa-apa loh Pak. Itu yang mengelola pemerintahan yang lama. Oh gitu, iya. Jadi bayangkan Pak, kalau kita punya dewan yang amanah, kita punya yang namanya program Pansimas. Pansimas itu sumur bor yang bisa ngalirin minimal 20 kakak Pak. Minimal loh Pak. Itu harganya 450 juta. Di Lampung Tengah ada nggak? Ada. Terus yang ngerjain siapa Bu? Ya bapak-bapak semua. Duitnya siapa Bu? Ya bapak-bapak semua. Dipotong nggak? Saya pastikan. Dan saya yakin Pak Adit kalau ada Pak Yuda ini kalau ada begini sama dengan saya. Makanya saya dari jauh-jauh dari Lampung Tengah saya mau datang. Kenapa? Karena saya yakin beliau orangnya itu memikirkan bapak-bapak semua. Amin. Iya saya yakin. Kalau nggak itu nggak mau Pak, saya yakin Pak. Kumaha eta Pak, jauh Pak. Turun dari mobil aja tadi udah begini-begini Pak. Tapi saya yakin karena beliau punya pemikiran yang sama dengan saya untuk bagaimana caranya memberdayakan masyarakat, membuktikan mungkin Bapak juga udah jenuh, Ibu udah jenuh kalau udah ngomongin dewan. Capek lah dibohongin gitu ya Pak ya. Bosen kan? Nah, inilah kenapa saya sekarang mau bergerak. Saya kemarin dewan. Harusnya kalau biasanya kalau nggak jadi dewan lagi udah nggak mau bergerak. Kenapa saya tetap mau bergerak? Karena saya tetap pengen apa? Pengen semangat bahwa Bapak masih ada loh orang baik, Ibu masih ada orang baik, orang yang mau bantu, nggak mikirin diri sendiri, tapi bagaimana caranya memikirkan orang banyak. Karena saya tidak jadi, saya support Pak Adit. Kenapa? Karena saya yakin Pak Adit punya hal yang sama. 1 tahun Pak Bayu, desa-desa saya dulu itu wajib 1 miliar. Wajib saya carikan, kalah deh Bapak. Kalah, dan itu semua swakelola Pak. Komisi 6. Thank you for the happiest year of my life.